Ibu Bapa dan saudara-saudari umat Paroki Kleco, salam sukacita. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 mengambil tema Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Tema ini telah kita renungkan pada minggu-minggu sebelumnya, yakni pada minggu pertama, pembaruan relasi dengan diri sendiri, di mana kita diingatkan oleh Nabi Sakaria akan jati diri kita sebagai anak Allah. Pada minggu kedua, pembaruan relasi dengan sesama, Nabi Sakaria mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati senantiasa disertai dengan tindakan yang penuh kasih kepada sesama. Pada minggu ketiga, pembaruan relasi dalam keluarga, kita diingatkan oleh Nabi Maleaki bahwa Allah mengendaki agar kita hidup benar dalam keluarga dan berlaku setia kepada keluarga kita. Pada pertemuan keempat ini, kita akan merenungkan tema pembaruan relasi dengan Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudari umat Paroki Kleco, Paus Fransiskus dalam bula Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan, mengungkapkan demikian. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal yang baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang yang putus asa, pesimis, dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa harapan kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun Yobel ini membawa kesempatan memperbaharui harapan. Bacaan kitab suci yang dipilih untuk memandu permenungan kita diambil dari kitab Nabi Maleaki, bab 3 ayat 13 sampai dengan 18. Dalam perikop tersebut, kita akan mendengarkan suara protes dan kekecewaan dari sebagian bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah yang merasa bahwa tidak ada gunanya lagi setia kepada Allah. Mereka kehilangan harapan karena menganggap bahwa orang fasik, orang yang mengabaikan perintah Tuhan, justru hidup lebih bahagia dan sejahtera. Bangsa Yahudi protes bahwa ketaatan mereka kepada perintah Tuhan toh tidak mendatangkan kesejahteraan, tetapi justru sebaliknya. Nabi Maleaki menegaskan kepada bangsa Israel dua hal. Yang pertama, bahwa Allah tidak pernah menghendaki bahwa orang yang setia kepadanya hidup dalam penderitaan. Yang kedua, kita diingatkan untuk tidak hanya memperhatikan kehidupan di dunia ini yang fana, namun kehidupan di masa mendatang. Kita dipanggil untuk tetap setia kepada Allah, walaupun harus berhadapan dengan kesulitan dan tantangan. Ibu Bapak dan saudara-saudari umat Paroki Kleco, berkat penebusan Kristus di kayu salib, kita juga telah menjadi bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa terpilih itu, kita diajak untuk setia, membalas kasih Allah dengan hidup saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu." Maka itu, sebagai orang Katolik, kita tidak mencari keselamatan itu sendiri-sendiri, tetapi kita berjalan bersama sebagai satu gereja, seperti satu bangsa Israel menuju tanah terjanji. Dalam permenungan BKSN yang keempat ini, kita diingatkan akan komitmen kita sebagai umat Allah yang berjalan bersama, untuk saling membantu dan peduli kepada umat yang berkekurangan, untuk mendoakan orang yang sakit maupun yang telah meninggal dunia, untuk turut bersyukur atas kebahagiaan jemaat lainnya. Singkat kata, untuk terlibat dalam pelayanan di lingkungan dan di dalam paroki.
Kepada kita semua yang mungkin merasa kecewa dan mulai pesimis dengan pelayanan dalam jemaat, Nabi Maleakhi mengingatkan kita untuk senantiasa setia walaupun harus berhadapan dengan kesulitan dan tantangan. Bagi kita semua yang kerap merasa tidak punya harapan dalam menjalankan pelayanan di lingkungan maupun paroki, tahun Yubelium menyapa Anda untuk memperbaharui harapan, memperbaharui relasi dengan Allah yang senantiasa setia kepada kita. Semoga Allah yang telah menganugerahi kita rahmat sebagai bangsa terpilih, senantiasa menyertai usaha dan niat baik kita dalam pelayanan. Amin.